Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, Sugeng Rawuh nih yang ada di ATF Podcast. Alhamdulillah kita sudah jumpa lagi di ATF Podcast bersama saya Ambar. Di episode kali ini Rek, kalian sudah tahu kan kalau Kota Batu ini adalah kota pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, banyak nih wisatawan yang datang untuk berwisata di Kota Batu pastinya ya. Nah, namun semakin banyaknya tempat pariwisata dan pemandangan yang bagus nih di Kota Batu, itu membuat kita harus menjaga atau harus ada fasilitas yang baik. Nah Rek, ini ada informasi terbaru nih. Apa sih informasinya? Tadi Rek, tanggal 21 Februari 2023 itu ada soft opening dan peresmian rumah sakit hewan air, eksotik dan akuatik di Indonesia pertama loh Rek. Dan itu tempatnya ada di Kota Batu. Kok bisa sih di Kota Batu? Nah, ini di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu narasumber yang sangat luar biasa nih. Pimpinannya langsung itu dari Rumah Sakit Hewan Akuatik dan Eksotik. Langsung aja, bagaimana sih sistem kerjanya rumah sakit ini? Apa podo ae Rek ya ambek rumah sakit pada umumnya. Nah, langsung aja kita sambut nih atau kita kewepoin langsung dengan Dr. Albiruni Haryo. Halo Sugeng Rawuh. Nggih, matur nuwun, Mbak. Iya. Ini saya sudah dipersilahkan, terima kasih banyak sudah dipersilahkan di dalam rumah sakit hewan ini. Betul. Waduh, apa kabar nih, Dokter? Baik, alhamdulillah sehat. Mbak gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga ya. Dokter, ini rumah sakitnya itu di mana sih, Dok? Ya, rumah sakitnya ini ada di apa ya? Di ujung agak sedikit atas ya, di Batu. Tapi memang tempatnya kita ada memang agak tersembunyi. Ya. Ya, jadi Anda bisa cari di Jalan Karate nomor 16 gitu. Anda bisa cari kok di Google Map Rumah Sakit Hewan Akuatik dan Eksotik Kota Batu, ada di Google Map juga. Oke. Nah, nanti kalau ingin perawatan hewan bisa langsung ke sini ya, Dok ya? Ya, khususnya akuatik ya sama eksotik. Kalau anjing kucing sih boleh dibawa, tapi kami akan merekomendasikannya ke tempat terdekat ya, kawan-kawan kolega dokter hewan yang ada di sekitar kami juga. Juga ya. Nah, Rek, kita langsung aja tanya nih ke dokter, apa sih yang dimaksud dengan hewan eksotik dan akuatik ini, Dok? Ya, jadi kalau mungkin kawan-kawan semuanya tahu tentang hewan ya, itu terbagi banyak sekali. Ada hewan industri, hewan peliharaan, bahkan juga hewan-hewan yang kaitannya dengan diperjualbelikan juga. Di sini kami lebih fokus karena tidak mungkin semuanya kita akan handle. Kami mencoba memberanikan diri juga setelah konsultasi ke sana kemari, akuatik dan eksotik. Intinya akuatik itu secara arti ya adalah hewan yang menghabiskan seluruh hidupnya atau sebagian hidupnya di air, apapun itu. Atau mungkin Anda juga ada menghabiskan waktunya di air lebih banyak. Jangan-jangan ada akuatik, saya juga nggak tahu. Kemudian satunya eksotik, artinya adalah hewan-hewan ini di Indonesia ya, eksotik di Indonesia ya, adalah hewan-hewan yang tidak umum dipelihara, tapi kemudian dipelihara, tapi tetap dalam batas aturan yang diperbolehkan oleh negara. Jadi jangan sampai hewan-hewan yang ternyata dilindungi negara kemudian pakai kata-kata eksotik dipelihara di rumah, ternyata ini nggak boleh dipelihara. Jadi batasannya ada di dua hal itu, Mbak. Oke. Nah, ide pertama kenapa sih rumah sakit ini didirikan itu boleh dikasih tahu ke arek-arek Batu ini? Ya, arek-arek Batu ya. Arek Utap. Arek Utap. Untuk arek Utap semuanya. Jadi rumah sakit hewan ini idenya sebetulnya sudah lama, hampir 12 tahun lalu. Gitu kan. Itu saya ucap dalam doa setiap malam sebetulnya. Dan kemudian 12 tahun berikutnya dan ketemu dengan tim juga kita membuat rumah sakit hewan khusus untuk akuatik ini. Idenya sebenarnya dari guru saya di belahan dunia sana, di salah satu negara saya pernah belajar juga, di Norwegia tepatnya. Dalam beberapa bulan di sana saya belajar bahwa ada dokter hewan itu khusus buat salmon. Ya. Hari-harinya itu ngurusin salmon aja. Dan di sana saya mulai terpikir, kenapa sih kok nggak ada yang seperti ini di Indonesia. Tapi karena saya waktu itu masih sekolah, jadi saya buang dulu pikiran itu, nggak terlalu saya pikirkan. Tapi semakin kesini, beberapa saya juga udah praktek sejak 2013. Semakin kesini semakin banyak orang butuh untuk hewan-hewan khusus seperti ini, akuatik bahkan juga eksotik. Jadi dengan ini kami
punya ide untuk bikin ini dan kami taruhnya di Kota Batu. Nah, kenapa sih dok kok harus ada rumah sakit hewan akuatik ini? Kalau kenapa ya? Salah satu alasan pentingnya yang pertama adalah karena sebenarnya saya orang Malang ya. Ya. Tapi ya Malang dan Batu itu kan ya nggak pernah terpisahkan sebetulnya kan. Tapi kita tahu bahwa ini saling terkait. Bahkan juga kabupaten, jadi Malang Raya ya kalau saya boleh bilang. Bahwa rumah sakit ini apa ya dibangun juga dibentuk di Kota Batu ini, kita punya harapan Batu itu kembali ke salah satu core-nya. Industrinya ada di ikan sebetulnya dulu. Dan ini sudah dimiliki oleh kota-kota yang lain. Jadi kami ingin mengembalikan ke Kota Batu. Yang kedua, kami juga ingin membantu ekosistem ya, kawan-kawan yang ada di industri ini, ekosistemnya penjual ikan, yang punya pelihara ikan juga, punya pakan-pakan ikan juga, itu bisa muncul kembali. Dan paling akhir, kita ingin Batu dan masyarakat juga di Malang Raya itu nggak cuma bisa punya hewan, tapi juga ikut-ikut mikirkan konservasi genetiknya. Jangan sampai kita itu selama ini cuman beli, tapi ternyata itu adalah hewan-hewan yang genetiknya itu dimiliki oleh negara lain. Jadi sampai kapan kita mau jadi negara yang fokus di konsumsi saja, tapi kita juga harus bisa fokus ke arah produksi. Jadi hal-hal itu yang kami fokuskan di adanya rumah sakit hewan akuatik dan zootech ini. Agak dalam ya, agak serius jadinya ya. Kita sih aku jika siaran berita jatuhnya. Iya. Nah dokter, ini kan adalah rumah sakit yang pertama nih ya di Indonesia. Rumah sakit hewan, saya takut kalau yang pertama. Rumah sakit hewan dan rumah sakit hewan akuatik dan eksotik yang pertama. Pertama ya. Di Indonesia. Nah dok, kenapa sih harus memilih di Kota Batu? Ya karena ada kalian ini juga. Ya karena memang Kota Batu yang pertama air, alasannya. Yang kedua suhu, ya kan. Dan kemudian yang ketiga tadi alasan bahwa Batu ini, saya juga koordinasi dengan pemerintah setempat juga. Kami punya niat yang cukup besar yang nggak bisa dikerjakan sendiri. Jadi kami memilih Batu ini juga beberapa alasan tadi itu menurut kami cukup kuat untuk kemudian ada di Kota Batu dibandingkan dengan di kota-kota yang lainnya. Oke. Nah, untuk pelayanannya nih dok, itu apa sama aja sama rumah sakit pada umumnya? Ya, yang jelas ini nggak ada tempat tidurnya ya, karena ikan nggak bisa tidur di tempat tidur. Yeah. Jadi di sini yang paling banyak karena memang kita masih lebih banyak sekarang adalah akuatik ya. Ya pasti kolam. Itu kenapa di sini kelihatan banyak kolam-kolam karantina. Dan yang jelas di sini tuh ikannya sakit-sakit. Jadi kalau Anda cari ikan yang sehat, di area ini juga sebenarnya ada area yang memang Anda cari khusus buat ikan sehat saja. Tapi khusus di area rumah sakit ini, ikan-ikannya adalah ikan-ikan yang kondisinya sakit. Jadi perawatan ikan-ikan sakit, emergensi, ada nanti juga USG, banyak ya, obat-obatan. Kemudian juga kita mentransportasikan hewan juga, membantu. Dan sesuai dengan standar yang dibuat oleh pemerintah ya, rumah sakit hewan itu juga menerima rujukan dari kawan-kawan lain, kolega yang ingin merujuk hewan eksotik dan juga akuatiknya ke sini. Itu. Nah tadi dok, saya sama tim ini tadi kan masuk nih dok. Ternyata di depan itu ternyata saya kira itu rumah sakitnya ya rumah sakit aja. Ternyata di depan itu ada kafe, ada greenhouse. Ya. Kan ada apa aja sih dok? Ada parkiran juga ya gitu. Jadi di sini luas parkirannya teman-teman. Gratis sih dok? Parkirannya gratis ya. Pokoknya nggak lihat yang ngeprit aja. Kalau di Malang saya gimana begini sih. Kalau nggak lihat yang prit aja tinggal aja. Karena nggak ada pelang parkirnya juga. Nah di sini ada banyak sih. Kita ada nama tempatnya di sini itu Hidean. Kita itu di sini ada kopiannya juga, ada greenhouse-nya juga, ada apa namanya tempat jual koinya juga, dan juga ada teman-teman aksolot juga di sini. Jadi kami jadi satu sinergis di sini karena tujuannya untuk wisata juga. Tapi khusus untuk area rumah sakit ini kami memang sedikit lebih ke dalam dan paling dalam bahkan karena kami nggak ingin Anda semua itu datang hanya untuk lihat-lihat ke dalam karena ini adalah fasilitas perawatan hewan-hewan yang sakit. Jadi nggak bisa dengan mudahnya Anda datang dan lihat sana kemari. Jadi silakan datang ke sini, bisa juga sambil meriksakan hewannya. Anda bisa tunggu di luar sambil menyegarkan mata dan menyegarkan tenggorokan dengan minuman-minuman yang enak juga di sini. Oke, next kita mau ke sini. Apa nanti kita langsung aja ya? Boleh. Apa sekarang aja nih? Nah, tutup ini podcastnya. Tutup podcastnya lah. Oke. Nah, dokter, siapa saja sih yang bisa mengakses ke rumah sakit ini tuh? Maksudnya ini siapa saja yang bisa mengakses? Yang jelas semuanya sih, masyarakat di semua tempat. Bahkan kemarin ada dari tim juga nyinfo ya, Mojokerto, Surabaya,
sampai sana informasinya sudah, dan memang beberapa kawan pengen juga bawa hewannya ke sini untuk diperiksakan, masyarakat terutama ya, bahkan juga dari pemerintah, dinas juga beberapa ada informasi yang kita juga ternyata perlu membantu juga terkait dengan perikanan ya kalau di Kota Batu. Kami juga tadi barusan dapat info dan kami siap membantu. Jadi segala lapisan masyarakat boleh hadir ke sini, tapi jangan ujuk-ujuk masuk ya. Jadi minimal Anda ke depan dulu, tanya-tanya, kalau memang pengen lihat silahkan dari luar boleh, karena di sini areanya sebenarnya steril sih. Untuk visi dan misi rumah sakit ini apa sih, Dok? Kayak pilihan nih ya, visi dan misi. Ya visinya jadi rumah sakit hewan akuatik dan eksotik yang terbaik ya di Indonesia, bahkan juga di tingkat global pengennya. Kemudian kalau misinya ya kami ingin bahwa fasilitas ini yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jelas ya, jadi nggak untuk sibuk sendiri. Yang kedua juga kami ingin membantu pemerintah untuk menjaga ekosistem kawan-kawan yang ada di area ini, khususnya perikanan ya, atau akuatik dan juga eksotik. Dan yang paling penting juga yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang animal welfare atau sejahteranya hewan. Nggak melulu anjing kucing, tapi pun ikan dan hewan-hewan akuatik lain dan juga eksotik lain itu mereka punya standar welfare-nya sendiri-sendiri. Jadi kira-kira itu sih visi misinya RSA ini. Nah, cocok. Untuk dokter di sini tuh ada berapa dokter nih sama tim? Dokternya ada 4 sebetulnya. Boleh disebutkan? Ada Dokter Ruth, Dokter Albi saya sendiri, ada Dokter Mukti, Dokter Lutfan, timnya untuk dokter ya. Kemudian ada lagi satu sih untuk labnya ada Dokter Dewi juga. Kemudian untuk selain itu juga masih banyak di beberapa tim di luar dokter juga. Untuk fasilitas yang ada di sini itu apa saja sih, Dok? Fasilitas untuk rumah sakitnya? Ya, kami punya laboratorium yang paling utama untuk bantu memeriksa kesehatan ikan akuatik ya dan eksotik juga. Kemudian kami punya banyak kolam-kolam untuk karantina, jadi yang sakit itu nggak langsung kita campur, kami akan periksa dulu. Kemudian juga kami punya beberapa layanan lain kayak pun X-ray, kami juga ada. Kemudian pengujian kolam, kami juga melakukan kualitas air, bahkan juga mentransportasikan hewan-hewan itu juga kami tadi juga sempat sampaikan, kami juga melakukan itu. Jadi banyak yang kami lakukan di sini. Dan kami juga paling utama siap untuk menerima rujukan kasus terkait dengan akuatik ya dan eksotik. Itu beberapa fasilitas kami sih. Oke, nah untuk manfaat untuk lingkungan dan hewan di sini itu bagaimana, Dok? Maksudnya lingkungan sekitar ya? Iya, iya. Ya jelas kami di sini punya andil besar untuk menjaga kesehatan hewannya juga dan bahkan lingkungannya. Jadi kalau ya, hewan-hewan di sini juga sehat, di masyarakat juga sehat juga semuanya, maka ya ini akan terjaga gitu loh. Karena ini bisnisnya juga ada, masyarakat punya bisnisnya banyak banget. Kalau kami juga ikut bantu di sini kan arahnya juga masyarakat jadi lebih aman kan, lebih tenang gitu kira-kira kalau nanti mereka punya hewan, bahkan ada yang ingin punya bisnis juga di area akuatik bahkan eksotik, tenang mau bawa kemana. Nah, untuk menurut dokter nih, bagaimana sih masyarakat ini menyambut rumah sakit ini? Gitu. Menyambut ya? Ya, semua masyarakat Batu ya. Kalau kemudian Anda mendengarkan podcast ini, ingat-ingat bahwa kami hadir di sini itu juga salah satunya membantu meningkatkan kembali tentang konsep bahwa wisata itu nggak melulu tentang menyenangkan diri, tapi wisata itu juga ada urusannya mensejahterakan hewan. Itu kenapa di beberapa tempat saya mendengungkan bahwa rumah sakit hewan akuatik ini akan bertransformasi nantinya membantu untuk adanya konsep wisata kesehatan hewan yang pertama kali di Indonesia. Jadi wisata kesehatan hewan yang pertama kali di Indonesia, tapi core-nya ada di Batu. Kerjasama dengan Kabupaten dan juga Kota Malang. Oke. Malang Raya ya. Iya. Nah, untuk dokter nih, apa sih harapan untuk masyarakat Kota Batu atau arek nom-nome Batu? Arek nom-nom. Arek nom-nom. Harus nom-nom sih. Iya. Nah, untuk bisa melestarikan hewan nih, khususnya ada eksotik tadi. Oke, yang paling penting gini, saya tahu bahwa di setiap rumah itu mungkin punya kolam, punya akuarium, tapi kalau bosen jangan dibuang. Nah ini penting. Dikit-dikit kan kalau bosen gantinya kemana? Udah taruh sana, taruh sini, mati. Itu nyawa, gitu kan? Itu nyawa. Dan di keilmuan kami, kedokteran hewan itu, kami nggak bisa juga berdiri sendiri.
bahwa setiap nyawa yang hadir dan bahkan juga harus dipanggil itu harusnya ada artinya, gitu kan. Jadi ayo kalau kemudian Anda semua ingin punya hewan peliharaan termasuk akuatik dan juga eksotik, punya ular, punya kadal, punya apa, mulailah dari bisa nggak tanggung jawab. Kalau kira-kira nggak bisa, mending main aja ke sini deh. Ada kolam ikan juga besar di depan, sambil ngopi cocok. Kalau nggak bisa, ya mending jangan punya hewan dulu. Ya, jadi pun nanti kalau Anda punya tapi takut kalau sakit, nah ini loh solusinya. Rumah sakit hewan ini hadir untuk Anda. Oke, nah untuk dari pemerintahan Kota Batu itu mendukung atau bagaimana, Dok? Untuk rumah sakit? Kalau rumah sakit ini sangat mendukung ya, sangat mendukung. Bahkan Pak Emil, Wakil Gubernur juga sangat mendukung adanya ini. Bu Khofifah pun juga mendukung sekali adanya rumah sakit akuatik ini. Jadi ini tuh harapan kami masih panjang sekali. Ini masih awal ya. Dan harapannya kami juga didukung oleh masyarakat Kota Batu dan juga kawan-kawan yang berpartisipasi di semua lini kehidupan di Kota Batu tentunya. Wah, iku rek makane didelok iki lebih doline cek adoh ngono ya. Iya, dokter ya. Biar tahu nih informasi lebih lanjutnya. Soalnya ini kayaknya banyak yang belum tahu kalau ada rumah sakit baru, apalagi khusus hewan akuatik dan eksotik di Kota Batu. Nah, untuk alamatnya ini ada di Kelurahan Ngaglik, Rek, di Kota Wisata Batu. Terima kasih dokter, kita akhiri dulu ya untuk podcastnya. Terima kasih sudah dipersilahkan untuk melihat-lihat ya ini lingkungannya di rumah. Nanti bawa koi juga nggak apa-apa kok, bawa koi aja satu. Nanti biar dirawat. Iya. Ya, terima kasih dokter. Sama-sama, terima kasih Mbak. Nanti bisa mampir ke Angkringan juga, kita ngobrol lagi ya. Walaupun gitu, siap. kita nggak di podcast, tapi kita bisa ngobrol sharing tentang ikan atau ternak kayak gitu ya. Siap. Tapi beda ini dengan ternak, dokter. Beda, dokternya mungkin sama, cuman memang fokusnya kami bedakan. Iya, kami bedakan. Nah, terima kasih dokter sudah berkenan hadir di ATF Podcast kali ini. Nah, itu tadi Rek ya informasi tentang rumah sakit hewan akuatik dan eksotik, ternyata luar biasa ya. Nanti informasi yang sudah diberikan oleh Dr. Albiruni Haryo. Nah, untuk kalian yang ingin sharing atau konsultasi tentang hewan, bisa apalagi hewan eksotik yang di dalam air, bisa langsung datang di rumah sakit ini ya dokter ya. Atau kontak dulu bisa. Kontak di Instagram bisa. Di Instagramnya dicek aja di @satwasehat.idn. Di sana ada informasinya, Anda langsung cari aja rumah sakit infonya di situ. Atau bisa langsung datang ya. Tadi sudah kita kasihkan alamatnya. Sekian dulu podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Amung Tani Foundation. Saya Ambar mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.